Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu analisis transaksi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Arigawati. Yang pertama, pengertian analisis transaksi keuangan. Mempelajari transaksi keuangan dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi akan dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting ke dalam akun-akun buku besar. Klasifikasi utama dari akun yaitu ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan seperti modal, kris kelar, penarikan kris kelar. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Pendapatan jasa, pendapatan komisi. Yaitu beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Itu beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Klasifikasi utama dari akun yang pertama itu aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, perlengkapan bangunan, piutang usaha. Kedua itu kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor seperti utang usaha, wesel bayar, atau utang gaji. Alat-alat yang digunakan dalam akuntansi yang pertama itu rekening, yang kedua aturan debit dan kredit, yang ketiga itu konsep pembukuan berpasangan, yang keempat siklus akuntansi. Definisi rekening: judul catatan akuntansi yang berkaitan dengan komponen-komponen dari aktivitas, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Klasifikasi rekening itu rekening terbagi dua menjadi rekening real, neraca, atau yang kedua rekening normal, rugi dan laba. Rekening real terbagi menjadi itu rekening aktiva, rekening kewajiban, rekening modal, sedangkan rekening nominal itu terbagi rekening pendapatan dan rekening biaya. Aturan debit dan kredit. Aktiva yang bertambah adalah debit, yang berkurang adalah kredit. Kewajiban yang bertambah adalah kredit, yang berkurang adalah debit. Modal yang bertambah adalah kredit, yang berkurang adalah debit. Pendapatan yang bertambah adalah kredit, yang berkurang adalah debit. Biaya itu yang bertambah adalah debit, dan yang berkurang adalah kredit. Konsep pembukuan berpasangan. Setiap transaksi selalu dicatat dengan cara mendebit dan mengkredit dua rekening atau lebih dengan jumlah yang didebit sama besar dengan jumlah yang dikredit. Pada awal bulan Oktober 2020, Tuan Abi mendirikan perusahaan angkutan yang diberi nama Perusahaan Angkutan Ekspres. Berikut transaksi yang terjadi sehubungan dengan pendirian dan operasi perusahaan tersebut. Tuan Abi menanamkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut berupa uang tunai sebesar 7.400.000 dan peralatan kantor seharga 150.000. Hal itu dapat ditulis dengan kas sama dengan 7.400.000, peralatan kantor adalah 150.000, di modal Abi 7.550.000. Persamaan akuntansi yang diperluas. Persamaan akuntansi dasar dapat diperluas agar mencakup kelima klasifikasi akun sebelumnya yang mengindikasikan apa yang diterima dan apa yang diberikan. Debit atau sama dengan diterima atau sama dengan kredit yang diberikan. Harta, kewajiban, ekuitas, beban dan pendapatan, laba bersih. Sistem pencatatan ganda, double entry accounting. Sistem pencatatan ganda berdasarkan konsep sederhana. Setiap pihak dalam transaksi bisnis akan menerima sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai imbalan. Dalam hal pembukuan, apa yang diterima di debit dan apa yang diberikan di kredit. Akun T account menggambarkan sebuah neraca yang seimbang.
Neraca menerima debit sama dengan memberikan debit. Akun T, sisi kiri menerima debit, sisi kanan memberi kredit. Akun T akunting, nama akun, kas, sisi kiri debit, angka yang diposting 3.750, 4.300, 2.900. Jumlah debit dan kredit 10.950. Terus 10 sisi kanan 850, 1.400, 700, 2.900, 5.850 saldo balance atau debit dikurang kredit. Transaksi dan akun neraca jurnal. Keterangan kas modal kredit card investasi di Net Solution. Debit itu kas debitnya itu 25.000 dan kredit pada modal kredit card itu 25.000. 10 November Nescom memberikan perlengkapan $1.350 dan akan dibayar kemudian. Tanah itu debitnya 20.000, kas itu kreditnya 20.000, beli tanah. Kesalahan atau errors, kesalahan yang tidak akan menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Yang pertama itu tidak mencatat transaksi atau memposting transaksi, mencatat dengan jumlah salah yang sama pada sisi debit dan kredit untuk suatu transaksi, mencatat transaksi yang sama lebih dari sekali, memposting dengan jumlah yang benar namun pada akun yang salah. Kesalahan yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Yang pertama, salah dalam menyiapkan neraca saldo, yaitu salah menambahkan kolom, salah memasukkan jumlah saldo akun, saldo dimasukkan salah kolom atau tidak dimasukkan. Yang kedua itu saldo akun salah, saldo salah dihitung, saldo dimasukkan salah kolom pada buku besar. Salah dalam memposting, jumlah yang diposting salah, debit diposting pada kredit atau sebaliknya tidak diposting. Sekian, terima kasih.